Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Natasha Priscilla Agata, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Telkom University kelas AK4204. Jadi di sini aku berkesempatan untuk datang ke PT International Test Center yang ada di Jakarta. Tujuan aku ke sini yaitu untuk mewawancarai apa-apa aja sih sistem informasi akuntansi yang dipakai oleh PT ini. Perkenalkan dulu Pak, saya Natasha dari mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Telkom University. Tujuan saya ke sini untuk mewawancarai Bapak mengenai sistem-sistem informasi akuntansi apa yang dipakai di perusahaan International Test Center ini. Sebelumnya bisa perkenalkan nama sama jabatannya. Oke, saya Ari, saya dari Divisi Finance and Accounting, jabatan saya Head of Division dari PT International Test Center dan juga beberapa perusahaan lainnya di grup ini. Selanjutnya bisa beri sedikit penjelasan mengenai perusahaan ini itu bergerak dalam bidang apa? Oke, intinya satu perusahaan ini sebenarnya officialnya memang cuma satu, ada satu walaupun ownernya memiliki beberapa perusahaan dan itu kita tangani juga. Tapi kalau International Test Center sendiri adalah bergerak di bidang assessment. Jadi kita main produk kita adalah tes bahasa Inggris, TOEIC. Kemudian juga kita punya blended learning, online learning namanya ED. Kemudian juga ada beberapa produk tes lainnya seperti tes dalam bahasa Jepang, terus juga tes assessment buat pemahaman dan kemampuan penggunaan komputer. Gitu. Kalau di perusahaan ini sendiri udah memakai sistem informasi akuntansi itu belum Pak? Kita pakai sistem akuntansi, buat sistem akuntansi kita pakai Accurate. Accurate mungkin sekarang juga udah banyak orang pakai. Itu kayaknya produk dari Indonesia ya. Pakai Accurate udah sejak saya masuk 2011 udah pakai Accurate. Sebelumnya saya lupa pakai yang lain, tapi di 2000 sekian kita migrasi itu ke Accurate sampai sekarang. Oh, berarti dari 2011 itu belum ada perubahan lagi? Belum ada perubahan ya. Kalau dari sistem yang digunakan itu ada kelebihan sama kekurangannya nggak Pak? Well, semua sistem pasti ada kelebihan kekurangannya. Kekurangan saya belum bisa bilang ada kekurangan karena jujur sekian tahun di sini juga kita masih terus coba explore sistem itu sendiri karena sistem itu sudah banyak ya, ada buat analisanya, ada buat ini dan itunya. Masing-masing sistem pasti ada keribetan sendiri-sendiri. Kalau buat saya justru semua produk yang dibikin di Indonesia kelebihannya justru dibandingkan misalnya kalau kita bandingin sama Peachtree, bandingin sama produk-produk even Microsoft Office juga kalau nggak salah punya tuh program akuntansi. Kekurangan mereka kalau diterapkan ke kita kan justru di masalah jumlah 0 tuh, jumlah 0. Mereka cuma 6 kalau nggak salah di belakang angka menjadi 6 juta gitu ya, 6 juta nggak bisa 6 miliar. Kalau kita kan kendala tuh kalau dipakai di kita justru dengan adanya Accurate ini justru menurut saya jadi malah lebih akomodatif buat kita karena kan ketentuan kita di sini harus menggunakan di Indonesia harus menggunakan transaksi dalam rupiah kan, seperti itu sih. Kalau misal penggunaan kertas dalam akuntansi itu masih dipakai nggak Pak di sini? Well, satu invoice jelas harus digunakan karena beberapa klien mensyaratkan penggunaan karena nggak sekedar invoice kan. Kalau di kita ada yang namanya absen tes ini dan itu gitu. Terus apakah kemudian kita menggunakan voucher printed? Iya, karena sebenarnya kebijakan kita adalah digitalize, but then kita kan harus mengakomodir kepentingan pajak. Iya. Karena begitu misalkan pajak mengadakan
audit, maka yang diminta kan nggak cuma soft copy tapi hard copy, which is disyaratkan sekian tahun baru boleh dimusnahkan. Jadi sebenarnya it is not about digitalize segala macam, tapi kan ada hal-hal yang kita nggak bisa semuanya sendiri gitu. Iya, Kayak berarti ada pertimbangan klien, ada pertimbangan dari unsur pemerintah, itu aja sih. Jadi jawabannya iya, kita masih pakai kertas, bukan karena kita nggak mau digitalize lebih, tapi karena ada mengakomodir kepentingan orang lain. berarti selain pakai sistem juga pakai kertas tetap di. Iya, karena kertas ya itu tadi paling kita ngeprint invoice buat dikirim secara hard copy, atau kita ngeprint voucher. Karena jangan lupa juga masalahnya adalah voucher itu kan let's say voucher buat pengeluaran, pembayaran, itu kan pasti ada attachmentnya kan, dan namanya juga ada attachment. Attachment pasti harus di attach ke dokumen induknya, which is voucher, seperti itu. Nah, kita belum sampai pada kebijakan di mana kita mendokumentasi supporting dokumen itu tidak beserta vouchernya, malah nanti bingung kalau kayak gitu. Kalau tadi kan ada yang pakai sistem juga, nah pas pakai sistem itu pernah terjadi kayak human error gitu nggak sih Pak? Human error pasti ada lah. Yang paling gampang, yang paling mudah ditemukan gitu ya. Di sistem itu ada namanya, mungkin juga tahu, ada namanya kita setiap akhir bulan ada closing. Di closing itu kan pasti ada, kalau istilah di accurate period end gitu ya, dimana kita memasukkan rate mata uang. Misalnya kayak di sini kita pakai dolar, rupiah, dolar sama USD gitu. Otomatis kan input manual. Iya. Bisa aja ketukar tuh, yang mestinya nilai rupiah. Iya, Nilai jadi tukarnya SING 10.000, kita masukin ke USD. Nilai USD kita masukin ke SING, itu mungkin. Terus juga masalah salah input, pastilah masih namanya manusia gitu ya. Misalnya seharusnya angkanya atau account atau itemnya di debit jadi di kredit. Kadang saya masih nemu tuh, loh ini kok expense minus, ternyata salah tuh. Yang mestinya expense pada cash misalnya malah terbalik gitu loh, jadi ada terbalik. Human error itu pasti ada. kalau pengendalian atau cara mengatasinya biasanya gimana? Itu sih seharusnya udah ketahuan, karena kan begitu kita bikin report itu kan kelihatan banget kok ada. Balik lagi with all due respect, bukan maksud sombong, tapi memang pengalaman sih akhirnya dari saya maupun asisten saya, ada asisten manajer saya itu yang cukup teliti juga, pasti ngecek tuh ada kesalahan input di mana. Biasanya justru benteng pertamanya asisten saya tuh, dia ngecek tuh ada kesalahan input di mana, sehingga kita revisi. Dan yang pasti at least sebulan sekali kita melakukan itu, karena kan terkait dengan kita mempersiapkan report buat manajemen gitu. Terus kalau misal kayak ada virus yang masuk di sistem itu gitu, pernah nggak Pak? Alhamdulillah sampai saat ini belum. Actually kita pakai kan di LAN, kita nggak online, bener-bener online, dalam arti sistem ini baru dipakai sama finance accounting. Jadi kita share between us aja, between tim di accounting. Jadi kita nggak online, nggak semua divisi pakai. Virus sih mungkin, dalam artian kalau saya bisa aja saya jorok gitu ya, saya misalnya pakai flash disk, pakai di komputer yang lain, kemudian ada virus, terus saya pakai di komputer yang saya pakai buat kerja, terus masuk ke server juga mungkin. Cuman alhamdulillah selama ini enggak sih, cukup terjaga dengan baik sih. Berarti semua karyawan di sini diwajibkan, kayak diharuskan bisa menguasai sistem-sistem yang udah di. Iya, masing-masing punya wilayah. Jadi misalnya kayak sini pasti dijaga, setiap komputer yang kita pakai juga pasti dijaga sama antivirus. Dan kebetulan sini juga ada divisi IT, jadi kita juga punya awareness yang tinggi dan gampang kalau ada apa-apa gitu. Kalau untuk SDM-nya sendiri itu agar mengetahui sistem ini itu diadain kayak semacam pelatihan atau seperti apa? Ya pasti pada saat mereka baru masuk, apalagi kalau teman-teman yang nanti karena dari tim yang ada nggak semua secara aktif menggunakan accurate, pastinya ada yang secukupnya, ada yang memang intens gitu kan ya, tapi mereka akan mendapat kayak pelatihan awal, pengenalan
program itu. Kemudian seiring waktu juga on job training pasti ada yang nggak ngerti, pasti bikin salah, pasti ada yang kita ajarin gitu. Terus kita juga pasti ada meeting mingguan, meeting bulanan, dan memang kadang kalau memang dianggap diperlukan kita undang tuh orangnya dari si yang punya produk buat kasih training ke kita. Berarti sistem ini tuh sangat membantu kinerja dalam perusahaan ini dong? Pastilah. Kan sekarang udah teknologi udah mulai berkembang nih. Nah, tadi kan sistemnya juga udah dari tahun 2011. Kemungkinan ada rencana untuk perbaruan sistem gitu nggak Pak? Iya. Seiring perkembangan zaman. Karena si sistem ini kan selalu selalu berkembang. Memenuhi kebutuhan juga. Dia juga pasti berkembang, versinya nambah. Kita sebenarnya setahun 2 tahun yang lalu kita pernah punya rencana buat upgrade nih, upgrade ke versi yang lebih baru. Karena makin kesini kan sistem akuntansi itu nggak cuma di LAN aja, dia bisa jadi aplikasi dibuka di handphone. Cuma dengan beberapa pertimbangan kita hold dulu tuh, karena apakah datanya bisa smooth pindah dengan versi yang ada, kemudian juga apakah kita sudah siap piranti komputernya, itu yang menjadi pertanyaan tuh. Dan sejauh ini akhirnya kita memutuskan buat pending dulu. Karena sistem yang kemarin juga masih mencukupi. Masih sangat mencukupi. Kalau buat saya sih kebutuhan dasar kita dalam mengelola data akuntansi, menjalankan sistem akuntansi, generate report itu masih sangat terakomodir, bahkan sebenarnya masih banyak yang harus dieksplor. Jadi saya berpikir juga buat apa kita lebih canggih kalau yang ada aja belum optimal. Seperti kita beli handphone, ganti mulu handphone, tapi sebenarnya dipakai cuma buat WA doang. Maksudnya ada begitu banyak feature fasilitas yang belum kita pakai. Sayang juga sih sebenarnya. Jadi mungkin cukup ini aja yang saya tanyain mengenai perusahaan ini. Sebelumnya terima kasih Bapak udah bersedia untuk sesudahnya. Terima kasih Bapak telah bersedia untuk diwawancara. Sama. Terima kasih Pak. Salim. Belum ngaji lu disalimin. Coffee or tea, pastries and fruit. Number 81. What are listeners asked to do?